semuanya, hari ini hari Rabu dan waktunya gue muncul. Topik minggu ini adalah kuliah, ya kuliah secara general, secara umum. Dan hari ini gue mau bahas mau jadi anak DKV. Di sini gue mau sedikit mencerahkan kalian yang mungkin masih bingung. DKV itu apaan sih? Ngapain aja? Ntar kerjanya ngapain? DKV, kayak kafe-kafe gitu. Lo belajar menyampaikan suatu informasi melalui desain yang mengandungnya itu gambar-gambar, simbol. Kayak apa yang kita bikin, apa yang kita gambar itu benar-benar menyampaikan informasi yang kita mau, yang bisa diterima orang lain. Lo lihat yang di lukisan belakang? Menurut gue itu domba. Nggak semua orang tahu itu domba. Kayak mungkin ada yang ngira itu anjing, ada yang ngira itu kuda. Nah itulah tugas DKV. Harus bisa gambar yang orang-orang ngerti itu apaan. Banyak yang mikir kayak, wah ini enak nih gambar-gambar, gue seneng gambar. Karena lo nggak bisa bebas gambar gitu sih. Kayak ini bukan kayak pelajaran kertakes pas kita SD ya. Ayo anak-anak silakan gambar, terserah mau gambar apa aja. Kasusnya gini, ada yang karena dia emang seneng gambar, ada juga yang gara-gara dia ngira gambar-gambar doang gitu. Kalau yang seneng gambar, dia kaget pas masuk DKV. Kayak, what? Oh, kok gini? Dia kira bakal gambar-gambar kayak bikin karakter, bikin apa. Ternyata suruh gambar 2 dimensi, gambar ngerjain Nirmana. Udah kayak gak kuat untuk gambar yang dia nggak suka. Ya kayak gue cuma suka gambar kucing, gambar anjing, tiba-tiba disuruh gambar gedung, 3 titik hilang. Kita gambar tiap hari. Cuman tergantung nanti jurusannya apa sih kalau ngambil. Mungkin kalau gue kebetulan gue ngambil ilustrasi, jadi ya banyakan gambar manual. Cuman kalau yang lain nggak tiap hari gambar manual, apa pakai vektor gitu loh. Awalnya gue kira dengan masuk ke kampus seni dan mengambil jurusan desain komunikasi visual, gue bakal diajarin gambar kayak secara teknis. Kita nggak bakal diajarin teknik agar bisa jago menggambar sampai jadi maestro gitu, enggak. Kita lebih dilatih secara konsep sih. Kenapa komposisinya gini, kenapa warnanya gini, kenapa garisnya tebal, kenapa garisnya tipis, pakai gaya semi realis, kenapa diletakinnya di atas sini, gitu-gitu sih. Lebih ke konsepnya malah. Ada juga pelajaran-pelajaran lain, fotografi, animasi. Tas anak DKV berat-berat, kan harus bawa kamera, bawa laptop, bawa tabung, cetak mencetak. Jadi nggak selalu kita gambar manual, pensil warna, cat air gitu sih. Kadang kayak ini gue bikin buku tentang Batak gitu. Kayak seru sih, kayak wah gue mau buat buku. Gue juga semester sebelumnya pernah bikin majalah. Dan untuk mencapai sebuah buku seperti ini dibutuhkan proses yang sangat panjang ya, revisi. Jadi bikin dummy-nya dulu, bikin dari hitam putih dulu, direvisi, baru akhirnya menjadi sebuah buku yang bisa dikumpulkan. Dan cetak mencetak ini, apalagi kalau ngambil desain grafis ya, membutuhkan uang yang tidak sedikit. Jadi ya paling apa sih kalau udah nyetak terus harus direvisi, terus nyetak lagi, itu sih. Kalau lu mau survive di jurusan ini, jangan lakuin apa yang gue lakuin. Kalau ada tugas, lu pulang kampus langsung kerjain datu tugas. Jangan tunda-tunda, jangan kongkow-kongkow, jangan online, jangan main game, jangan jadi YouTuber. Gue adalah tipe orang yang bekerja under pressure. Tapi masalahnya kalau bekerja under pressure gak maksimal. Dan gimana ya, dikerjain di jalan gak bisa. Dan kalau gambar harus nyaman, ya aduh ribet dah. Gak bisa buru-buru. Jadi untuk kalian semua, oh yeah, and I want to tell you something. Bisa jadi apa sih lulusan DKV itu? Luas banget. Lu bisa kerja di mana aja beneran deh. Semua company lu bisa kerja di sana. Lu bisa bikin desain buat di website mereka, company profile mereka. Nggak 2D gambar doang, bisa juga di video, 3D, comic artist, bikin cover majalah, isi-isi majalah, storyboard artist.
bikin logo, bikin kaos lah, desain karakter. Oh ya, dan jurusan ini adalah kayaknya ya, gue nggak tahu sih. Tapi jurusan ini bukan jurusan yang cepat balik modal deh kayaknya. Kecuali lu lulus terus tiba-tiba disuruh bikin ilustrasi buat maybe you were hired to be Marvel's comic artist. Nah, itu baru balik modal cepat. Tapi kalau nggak secepat lulusan pilot balik modal sih. Oke, semoga video ini ngebantu lo sedikit tentang memahami apa itu DKV. I hope you with something. Jangan lupa like videonya, komen, share, dan juga mampir ke channel utama gue, youtube.com/kifurai. Okay, see you next week.